Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengujian perangkat lunak. Next. Pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Hafiz. Kemudian ada rekan saya. Saya Arika Syakil Adil. Kemudian ada rekan saya, Faisal Abian. Next. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengujian sistem perangkat lunak. Pengujian sistem perangkat lunak adalah suatu proses eksekusi program yang ditujukan untuk menemukan kesalahan dalam perangkat lunak. Proses ini merupakan sebuah elemen penting dari penjaminan kualitas perangkat lunak yang merepresentasikan review akhir dari spesifikasi, perancangan, dan implementasi. Dengan melakukan pengujian, pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang telah terbebas dari error atau kesalahan. Next. Prinsip-prinsip pengujian sistem. Di sini kita memiliki prinsip untuk melakukan pengujian. Pertama, ada pengujian harus bisa ditelusuri ke kebutuhan-kebutuhan customer atau requirement dari customer. Kemudian ada pengujian direncanakan lama sebelum pengujian dimulai. Setelah itu ada pengujian harus mulai dari yang kecil, yaitu dari modul ataupun sistem-sistem yang kecil dan berkembang ke yang besar, yang berarti ke keseluruhan sistem dan integrasi keseluruhan sistem. Kemudian ada tidak mungkin untuk mengeksekusi seluruh jalur pengujian, sehingga dipilih yang paling mewakili. Di sini maksudnya adalah pengujian yang paling mewakili seluruh kasus uji coba. Selanjutnya ada prinsip terakhir yaitu pengujian paling efektif adalah pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Faisal Abian. Yang pertama, karakteristik dari pengujian perangkat lunak adalah operable. Operable ini maksudnya adalah semakin baik dia bekerja, semakin efisien dia dapat diuji. Lalu yang kedua ada observable. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Lalu yang ketiga ada controllable. Semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Lalu yang keempat ada decomposable. Dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Lalu selanjutnya ada simple. Nah, semakin sedikit yang diuji, maka semakin cepat juga kita dapat mengujinya, prosesnya. Lalu selanjutnya ada stable. Stable sini maksudnya adalah semakin sedikit perubahan, maka semakin sedikit juga gangguan dalam pengujian. Yang terakhir ada understandable. Yang terakhir, maksud dari understandable ini adalah semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin halus juga pengujian yang akan dilakukan di dalam tes. Next. Lalu, kelompok kami mendefinisikan teknik pengujian terbagi menjadi dua. Itu yang pertama ada white box testing dan black box testing. Nah, yang white box testing ini adalah pengujian struktur program dengan melihat modul dan source kode program untuk diperiksa dan dianalisis algoritma, logik, loop, dan struktur data internal tanpa mempedulikan tampilan atau UI aplikasi. Lalu yang black box testing pengertiannya adalah pengujian perilaku atau behavior testing atau pengujian fungsi, functional testing yang berfokus pada kebutuhan fungsional aplikasi, detail aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan proses yang diinginkan customer, sehingga menjadi perlengkap bagi white box testing sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi sebenarnya untuk white box testing ini sendiri ada beberapa persyaratan dan juga jenis-jenis untuk white box testing ini. Persyaratannya untuk white box itu berupa
dapat mendefinisikan semua alur logika. Selanjutnya dapat membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Lalu ada mengevaluasi semua hasil pengujian. Dan terakhir melakukan pengujian secara menyeluruh. Nah, white box testing ini juga memiliki beberapa jenis, di antara lainnya merupakan basis path, cyclomatic complexity, dan yang terakhir ada graph mask. Nah, selanjutnya kita masuk ke black box testing. Nah, black box testing ini memiliki beberapa teknik-teknik yang diketahui, yaitu pertama ada equivalence partitioning, boundary value analysis, fuzzing, cause effect graph, orthogonal array testing, all pair testing, dan yang terakhir state transition. Nah, dari semua penjelasan white box dan black box testing ini, jadi apakah perbedaan antara keduanya? Nah, pada dasarnya white box testing itu merupakan pengujian yang didasarkan pada detail prosedur dan alur logika kode program. Jadi white box testing ini melihat kepada source code dan program itu sendiri, dan juga mencari bug yang ada di dalam kode tersebut. Nah, jadi kegiatan tester di mana tester melakukan itu, jadi alurnya merupakan melihat kode program, terus membuat test case untuk mencari kesalahan atau bugs atau error dari kode yang dibuat oleh programmer. Nah, untuk black box itu melakukan pengujian yang pada detail aplikasi seperti tampilan, fungsi-fungsinya, dan juga kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Jadi di black box ini para penguji atau tester itu tidak melihat ke source code-nya tersebut gitu. Nah, jadi alur dari tester itu dia akan membuat test case untuk menguji fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, lalu juga membuat test case untuk menguji kesesuaian alur fungsi dengan aplikasi atau dengan requirement yang dibutuhkan oleh customer, dan juga mencari bugs atau error tapi pada interface atau tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah strategi pengujian. Di sini strategi pengujian adalah proses integrasi kasus uji ke dalam sebuah rangkaian langkah-langkah pengujian perangkat lunak. Tahap-tahap dalam proses strategi pengujian adalah yang pertama ada tahap unit testing. Di sini di unit testing dilakukan pengujian yang fokus pada unit terkecil, yaitu dari program atau modul. Kemudian ada tahap integration testing. Di tahap ini, pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Selanjutnya, ada tahap validation testing. Di dalam tahap validation testing akan memastikan semua elemen konfigurasi perangkat lunak dikembangkan dengan tepat. Yang terakhir ada tahap sistem testing. Di sini akan dilakukan testing ke dalam sistem komputer untuk mengantisipasi masalah antarmuka dan perencanaan jalur error sistem. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi jenis-jenis pengujian. Yang pertama adalah metode pengembangan prosedur ataupun object oriented yang digunakan pada tahapan analisis, perancangan, dan implementasi harus bersesuaian. Kemudian, pengujian sistem perangkat lunak itu bertujuan untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan atau error atau bug yang mungkin muncul sebelum perangkat lunak itu diserahkan kepada customer. Sekian, terima kasih telah menonton penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.